Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi dengan saya Ayuni Abdillah. Di sini kita akan melanjutkan tutorial 10 yaitu transparansi. Nah, pada tutorial ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat objek transparan di OpenGL. Jika pada tutorial sebelumnya objek yang dirender selalu bersifat solid atau tidak tembus pandang. Nah, pada tutorial ini kita mulai menggunakan alpha channel untuk mengatur tingkat transparansi suatu objek. Dengan teknik ini kita dapat membuat berbagai efek transparansi seperti kaca, air, plastik transparan, dan objek semi transparan lainnya. Nah, efek transparansi ini sangat penting dalam grafika komputer modern karena banyak objek di dunia nyata yang tidak sepenuhnya solid. Oke, kita langsung aja bedah programnya. Untuk tujuan program itu sendiri yaitu pada tutorial 10 ini bertujuan untuk mendemonstrasikan teknik transparansi atau blending pada objek 3D menggunakan OpenGL. Nah, untuk alur kerja programnya kita langsung aja inisialisasikan GLFW dan GLEO. Untuk langkah pertamanya yaitu kita menginisialisasikan library yang dibutuhkan untuk menjalankan OpenGL, yaitu pada baris 27. Nah, selanjutnya kita set Windows hint di baris 34 sampai 38. Nah, untuk membuat Windows ukuran 124 kali 768 yaitu pada baris 41. Selanjutnya kita memeriksa apakah si Windows ini tuh berhasil dibuat itu pada baris 42 sampai 47. Nah, selanjutnya kita menjadikan Windows sebagai OpenGL konteks aktif pada baris 48. Nah, setelah itu kita mengatur input modenya itu pada baris 60 sampai 66. 60 sampai 66. Nah, itu untuk GLFP-nya. Kalau untuk GLEO-nya, kita itu digunakan untuk mengakses berbagai fungsi OpenGL modern. Yang pertama kita set GLEO eksperimental yaitu pada baris 51. Selanjutnya kita inisialisasikan GLEO-nya pada baris 52 sampai 57. Nah, kita setting OpenGL-nya. Yang pertama kita mengatur warna background biru tua pada baris 69. Selanjutnya kita aktifkan depth test dan depth function-nya pada baris 72 sampai 74. Nah, selanjutnya kita backface scrollingnya tidak diaktifkan pada baris 77 di komentar. Hal ini penting agar sisi dalam objek itu transparan dan juga terlihat. Selanjutnya kita membuat vertex array object atau VAO. Nah, ini tuh digunakan untuk menyimpan konfigurasi dalam berbagai buffer vertex. Langkah yang pertama yaitu membuat satu VAO pada baris 80. Nah, selanjutnya kita bin VAO pada baris 81. Nah, dengan menggunakan VAO ini, pengaturan buffer menjadi lebih terorganisir. Nah, selanjutnya kita membuat shader. Nah, pada program ini tuh membuat shader yang digunakan untuk proses rendering. Langkah-langkahnya, yang pertama itu kita mengompilasi vertex shader, standar shading, vertex shader, dan fragment shader, transparansi, standar transparent shading, dot fragment shader, baris 84. Selanjutnya kita mengambil lokasi uniform untuk matriks MPV, view, dan model pada baris 87 sampai 89. Nah, kita langsung aja untuk memuat teksturnya. Di sini kita dari file uvmap.dds. Yang pertama kita memuat tekstur menggunakan fungsi load DDS pada baris 92. Nah, file DDS ini memiliki alpha channel yang digunakan untuk menghasilkan efek transparansi.
Yaitu yang pertama mengambil lokasi uniform sampler tekstur pada baris 95. Nah, setelah itu kita langsung aja memuat model 3D-nya. Yang pertama kita membuat vektor untuk menyimpan data vertex UV dan normal pada baris 98 sampai 100. Langkah selanjutnya yaitu kita memuat model menggunakan fungsi load OBJ pada baris 101. Nah, terus pada tahap ini tuh kita data model ini tuh masih mengandung duplikasi vertex. Nah, selanjutnya kita VBO indexing. Untuk menghilangkan duplikasi vertex digunakan teknik VBO indexing. Yang pertama yaitu kita menyiapkan vektor untuk data terindeks pada baris 103 sampai 106. Nah, selanjutnya kita memanggil fungsi indeks VBO untuk membuat vertex, unique, dan array index pada baris 107. Selanjutnya kita membuat buffer OpenGL. Nah, program ini tuh membuat beberapa buffer pada GPU untuk menyimpan data vertex. Yang pertama, vertex buffer yaitu pada baris 111 sampai 114. Yang kedua yaitu UV buffer atau koordinat tekstur pada baris 116 sampai 119. Yang ketiga yaitu normal buffer atau data normal pada baris 121 sampai 124. Selanjutnya yang terakhir itu kita elemen buffer atau indeks untuk GL drawing element pada baris 127 sampai 130. Nah, semua buffer itu menggunakan parameter GL_static_draw karena data tidak berubah selama program berjalan. Nah, yang selanjutnya kita akan mengaktifkan blending atau transparansi. Nah, pada bagian ini transparansi diaktifkan. Yang pertama kita aktifkan blending dengan GL enable pada baris 141. Nah, selanjutnya kita menentukan fungsi blendingnya, yaitu GL blend punch pada baris 142. Nah, fungsi ini tuh mengatur bagaimana si warna objek ini tuh transparan dicampur dengan warna latar belakang. Nah, pada program ini tidak diperlukan pengurutan objek karena banyak terdapat satu objek transparan. Yang selanjutnya kita rendering loop-nya. Yang pertama yaitu kita menghitung FPS-nya pada baris 147 sampai 154. Ini tuh opsional. Nah, yang kedua yaitu kita membersihkan layar menggunakan GL Clear pada baris 157. Terus kita mengaktifkan program shader pada baris 160. Oke, selanjutnya kita menghitung matriks transformasi. Di matriks transformasi ini kita itu ada 3 ya, komputer matrix from input pada baris 163. Yang kedua, kita mengambil matrix projection, view, dan model pada baris 164 sampai 166. Dan yang ketiga yaitu menghitung matriks MPV pada baris 167. Nah, setelah kita matriks transformasi, kita itu akan mengirim uniform ke shader. Dan di uniform shader ini kita ada 3 juga. Pertama matriks MPV model view pada baris 171 dan 173. Nah, setelah itu yang kedua posisi cahayanya pada baris 175 sampai 176. Oke, selanjutnya yang terakhir itu sampler tekstur pada baris 182. Nah, setelah mengirim uniform ke shader,
kita akan mengaktifkan dan bin teksturnya pada baris 179 sampai 180. Setelah itu kita mengaktifkan atribut per teks. Di sini juga ada 3. Yang pertama yaitu posisi pada baris 185 sampai 194. 185 sampai 194. Nah, yang kedua yaitu UV pada baris 197 sampai 206. Yang ketiga normal. Normal itu pada baris 209 sampai 218. Nah, selanjutnya setelah kita aktifkan atribut per teksnya, kita bin elemen buffernya pada baris 221. Nah, selanjutnya kita menggambar objek menggunakan GL draw element pada baris 224 sampai 229. Setelah itu kita nonaktifkan atribut per teksnya pada baris 231 sampai 233. Nah, setelah itu kita swap buffer dan membaca inputnya pada baris 236 sampai 237. Nah, loop ini tuh akan berhenti jika tombol ESC ini ditekan atau Windows ditutup. Langkah selanjutnya kita pembersihan resource. Setelah loop selesai, program akan membersihkan resource yang digunakan. Yang pertama, kita akan menghapus semua buffer pada baris 244 sampai 247. Selanjutnya kita akan menghapus program seedernya pada baris 248. Setelah itu kita menghapus teksturnya pada baris 249. Selanjutnya kita menghapus VIO-nya pada baris 250. Nah, dan yang terakhir kita menutup GLFW-nya pada baris 253. Nah, di sini tuh langkah ini tuh penting ya untuk mencegah kebocoran memori. Ada beberapa perbedaan utama dengan tutorial sebelumnya ya. Kita itu menggunakan fragment shader transparansi. Nah, standar transparent shading dot fragmenternya pertama kita blending diaktifkan, terus menggunakan GL enable. Yang kedua itu kita backface culling terus dimatikan agar sisi dalam objek itu transparan tetap terlihat. Dengan perubahan tersebut objek dapat terlihat semi transparan seperti kaca atau plastik. Oke, kita langsung jalankan aja. Caranya kita set a startup project-nya. Oke. Terus kita ke properties dan kita klik di working directory dan oke. Dan ini jadinya. Oke. Mungkin sekian untuk tutorial 10 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.